lesson learn-nya adalah sebenarnya kita sadar nggak semua orang tuh bisa bisnis bareng Pak, itu dulu aja. Kita berdua somehow bisa. Yang kita pelajari adalah kita nggak bisa di satu divisi. Tapi kalau misalnya kita lagi sama-sama ngobrolin desain atau branding sama, itu nggak bisa, itu pasti berantem. Saya pengen lihat satu venue yang baru nih, tempat makan siang yang tidak terlalu besar, dan saya memilih Nelu by Suja. Tentunya kita udah beberapa kali kegiatan di Suja, tapi kayaknya tempatnya asik banget nih di kawasan Sanur di kota Denpasar, dan tentunya saya akan memilih makanan-makanan kekinian. Tentunya kita pengen menikmati kuliner khas dari destinasi prioritas kita dan cek bagaimana perekonomian kreatif nih untuk persiapan World Water Forum, dan kira-kira apa saja yang bisa ditawarkan kepada delegasi yang akan ikut datang menikmati kuliner Bali juga. Ini mau ngasih Menu dulu. rupanya milik Mas Didi. Oke, andalannya apa nih? Ini kayaknya enak semua nih. Andalannya ada kita punya pai salak, itu dari salak Bali asli. Pai salak? Pastinya iya. Oke, pai Kalau salak. untuk yang khas Bali kita ada ikan bulung. Jadi Ikan itu bulung itu mesti dari rumput laut yang asal dari Bali juga. Tapi ini kan masih brunch nih ya. Iya. Jadi ada nggak yang nggak terlalu berat gitu ya? Nggak terlalu berat apa ya? Egg Benedict gitu? Boleh. Ada. Egg Siap. Benedictnya ada ikan bulungnya bisa di. Mau Oke, dimasak ya? Oke. Egg Benedict kan biasanya kan pakai iya. salmon atau pakai beef bacon, dan bisa diganti sama ikan bulung kali ya. Ikan bulung kali ya sama Egg Benedict itu. Boleh. Nah, kan? Terus aku untuk ngopi juga nih. Kopinya Iya. apa yang terkenal di sini? Aku ada sea salt sama ice americano. Kalau yang panas apa? Mungkin cappuccino aja ya? Boleh. Cappuccino Boleh. Boleh cappuccino. Oke. 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 Disiapin dulu. Aku siapin dulu. Lu kalau pergi kok dulu. Aku jangan. Putri di mana? Saya dari Bima tadi pagi. Oh, seru banget di Bima. Habis kegiatan terus sempat olahraga, terus ambil flight yang pagi ke sini. Terus tadi ada pagi-pagi kegiatan di Jembaran, ketemu dengan para pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Bandung. Oh. Iya, tapi ceritain dulu dong, ini lu ini apa nih konsepnya? Jelas kita ini supply western jadi seluruh Indonesia. Wah, Oke. jadi pastry kita ada nanti aku kasih lihat juga ada. Ada pastry-nya. Oke, nanti kita masuk. ngelihat ada ini ya. Pembuatannya di sini. Jadi aku nyuplai. Jadi pembuatan ini nyuplai juga ke Sanur sama Robokan. Nanti Nanti baru kita mau kirim ke Jakarta. Jadi satu lagi jadi Bekasi ya, Suja kan di Bekasi juga. Bekasi juga ada gitu. Jadi memang kita buat pastry-nya. Kalau pastry itu terkenal Eropa, tapi ini rasanya rasa Indonesia. Jadi kita mix, ada si pai salak tadi, salak Bali kita pakai, terus pastry-nya kayak croissant-nya pakai pisang dalamnya. Jadi memang benar-benar biar dia nggak western banget gitu. Oke, itu yang pengen kita cari sih. Saya kan ini yang bikin Pak. Ini jadi ternyata aku nggak tahu waktu habis kita ngobrol tadi sama pelaku ekonomi Bali, mereka butuh pelatihan, butuh pemasaran dan butuh pemodalan, dan kita melihat bahwa kan mau ada World Water Forum, 35.000 delegasi yang akan datang ke Bali, pasti akan nyari
kuliner lokal, jadi pelaku ekonomi barunya harus disiapkan. Dan kayak yang kekinian itu kan ada nuansa lokal nih, jadi orang nggak mau cari breakfast yang sama-sama seperti kayak di semua hotel gitu, tapi yang berbeda. Jadi kita mau bawa juga ke Suja, ke Ngerasa, tapi atau Pai Salak. Yes, betul. Pai Salak sama kayak kita bikin, jadi ada kan kita konsep pastry kan, tapi kita bikin itu namanya peach chop karena yang menurut saya pas digigit sama pastry tapi kayak ya kita kayak makan peach chop karena emang ada bahan dasar si pisangnya gitu. Jadi kayak kita pengen ngehin lokalnya, terus kayak kita juga namainnya peach chop gitu kan. Orang mungkin kayak kok peach chop tadi bentukannya pastry gitu, tapi menurut saya sih menarik banget ya dan antusiasmenya. Terus aku juga mesti rendang, always Iya, benar. Bagi Sando, ceritanya. Sando, iya. Jepang nih, kemarin kita traveling kan, kalau ke Katsu Sando. Iya. Tapi pakai rendang. Ada rendang Sando. Iya, jadi kayak Tapi pengen nyoba juga dong. Siap. Boleh dong. Siap. Boleh dong. Kan katanya mulai iseng-iseng ya Ayu sama Dito nih. Iya. Kok bisa jadi serius banget gini? Gimana permulaannya sampai sekarang sampai udah sukses seperti ini? Jujur awalnya memang kita berdua kan di industrinya entertainment gitu ya Pak ya. Terus ternyata pas waktu itu 2019 kita emang berdua suka ngopi gitu. Nah ternyata kita bisa create rasa resep itu dari rumah, itu bisa kita bawa ke orang lain senang gitu. Sesimpel itu awalnya kita buat di Cipete. Terus tiba-tiba marketnya besar, akhirnya kita serius deh di bisnis ini. Cemplungan ceritanya. Dan Store pertama di mana? Cipete. Jakarta Selatan. Sebelum pindah Bali nih. Sebelum pindah Bali. Iya. Nah lucunya pas pindah Bali kita cuma bilang, belum pas pindah masa cuma YouTube doang kita kerja, kita bikin kafe di Gayo gitu. Pandemi. Tapi ternyata kita yang Berkah juga Udah dari itu kan pandemi karena kita punya tempat outdoor lah di Bali kan. Waktu itu outdoor venue dikit Pak. Terus yang open kan, akhirnya kita pas kita buka kafe pertama kali dapat berkah pandemi, kita sampai sekarang. Tapi pada intinya sih sebenarnya karena kita berdua memang suka kopi dan bikin masakan. Ini semua masakan ibunda ini yang di-create jadi lebih bagus lagi. Jadi ini saya pengen cerita ya bahwa kita selalu konsepnya itu dua jilbab dan sahabat. Ya. Jadi mulai dari hobi yang benar-benar kesukaan kita gitu. Bener. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan itu kita sukai dan apa yang kita sukai itu kita lakukan. Setuju banget. Nah, yang kalian lakukan sedang masak, bikin menu, terus juga ngopi. Ini ternyata alhamdulillah ya bisa menjadi sebuah usaha yang berkah, yang buka lapangan kerja yang banyak di destinasi yang kelas dunia seperti Bali. Saya melihat juga ini gerakan anak-anak muda yang ganti untuk gak hanya mencari pekerjaan tapi juga menciptakan pekerjaan berkreasi dan tentunya jadi satu kebanggaan bagi pemerintah. Kira-kira waktu tantangannya mulai pertama mutusin pindah ke Bali itu kan sebelum pandemi. Yes. Terus pas pandemi gimana tuh perasaannya? Perasaannya sih sebenarnya campur aduk ya, Pak. Karena kan paling terdampak kan Bali. Dampak ya. Tapi makanya sebenarnya gini, kita tuh pas pada saat pandemi itu kita bingung lah ya, maksudnya mungkin sama seperti orang lain gitu ya, kayak aduh gimana ya, bisnis gimana ya, pekerjaan gimana ya gitu. Cuma satu hal yang kita kemarin belajar banget dari pandemi itu sebenarnya adaptasi. Jadi pas pada saat di Cipete, Jakarta itu hit pandemi, kita bingung, terus kayak drastis penghasilannya 10%. Biasanya 100 jadi 10%. 90% drop. Iya. Terus udah gitu kita mikir gimana ya caranya, oh yaudah kita jualan online, jadi orang tuh bisa seduh kopi. Kita tuh Bikin tripek bikin itu, Pak. sendiri saset kopi. Itu Karena awal. setuju. Karena setuju. Itu awalnya kita mikir, oke kita harus adaptasi. Kalau enggak, gimana kita mau ngasih makan anak-anak, karyawan segala macam gitu. Sampai akhirnya ya adaptasi itu tuh nggak cuma di situ aja, kita kayak ngeraba-raba terus sampai kita bikin yang di Bali. Terus habis itu kayak kita buka itu open air, jadi kayak orang juga jadi nggak panik ya, maksudnya ngapain tapi tetap oh yaudah deh buka nih aman gitu. Terus ya udah akhirnya alhamdulillah
udah tuh kita dapat keberkahan di situ, jadi orang malah kayak karena emang kita doang, jadinya kayak udah deh di sini aja satu buka gitu ya, udah deh mau jajan mau take away segala macam kita buka gitu. Walaupun masalahnya tetap nggak banyak ya karena memang trafficnya nggak sebanyak ya kalau nggak pandemi. Dan satu lagi yang pas Sanur itu kan bapak tahu sendiri itu pas COVID kita dapat Bangunnya kejadian. ya. Kita pun gambling parah kalau itu belum dibuka atau gimana, cuma kita willing karena kita merasa bahwa tempat ini tuh masuk akal gitu sewanya murah. Jadi saat bisnis itu kita ada Iya. kalau enggak kan harganya pasti selanjutnya. Iya. nah di saat orang mikir ini buat teman-teman juga ya mungkin Iya. yang Aduh ntar nggak ada yang datang nih pandemi gitu. itu berani dulu tuh, oke ini saatnya kita tahu waktu itu pemerintah juga bagus banget menanggulangi pandemi, jadi pasti ada akhirnya kan gitu Pak. Nah akhirnya kita dapat murah sekarang kita berhasil di situ gitu untuk keberanian itu. Dan waktu saat itu pemerintah juga ganti. Jadi waktu lagi ngapain ya kita waktu itu akhirnya semua orang kan nggak tahu belum Iya. pernah mengalami pandemi. Nah pemerintah mengambil program stimulus waktu itu yaitu melebarkan jalur jalan Iya, iya. dan jogging path. Tadi sebetulnya sih bukan jogging path, sebetulnya untuk jalan, untuk jalan karena kita melihat apa sih yang bisa menghasilkan banyak pekerjaan ya, yang padat karya. Nah itu melebarkan itu kita spend kurang lebih hampir 150 miliar untuk sepanjang 10 km itu. Padahal kosong itu nggak ada apa-apa dan mobil sudah Kita tahu. ada gitu. Waktu jadi orang bilang ini mau gede banget ya buat apa gitu. Tapi ternyata sekarang minggu lalu waktu saya kasih taran teman-teman komunitas secara kedoranan sama Wofek tadi sama teman-teman dari Riot juga ya, itu waduh kok penuh begini dan semuanya merasa sangat kegunaan daripada jogging trail itu sangat baik dan kerjasama saling hormat. Jadi bagi yang terus melakukan inovasi dan kolaborasi, maka terbuka peluang untuk memenuhi besar lagi. Karena memang sekarang nggak ada formula yang pasti, kita yang punya followers banyak aja kalau nggak mikir hal yang baru, inovasi baru, mati juga Pak. Jadi kita pun punya cheat lah dalam artian punya followers banyak itu malah sekarang digunain gimana cari yang masuk ke Gen Z ini. Kan beda lagi Pak, gimana digital algoritmanya, clusteringnya juga beda ya. itu banyak perubahan yang dimana kalau kita nggak melek habis itu terus sama negara lain, terus sama hal lain gitu ya. Itu yang sebenarnya kita harus terus bersama dengan menciptakan menu juga. Kita juga kalau misalnya Ada inovasi. Oke, jadi inovasinya di menu, Yes. terus Yes. adaptasinya tadi. Yes. Nah, begitu udah buka satu terus banyak aja kan kolaborasi mungkin di sini bareng-bareng. Banget, itu dia makanya sebenarnya alhamdulillahnya ya. Jadi ada beberapa orang yang misalnya kayak calon investor gitu, mereka awalnya dari customer Pak, maksudnya kayak ya udah makan aja, mereka enjoy, mereka suka gitu. Cuman sebatas kayak boleh nggak ketemu sama lo, ayo punya nih gitu, saya mau dong gimana caranya punya studio di kota ini gitu, atau ya di Bali tapi di bagian mana, itu banyak banget. Tapi memang karena kita nggak ada sistem franchise, jadi kita nggak serapid itu, tapi ya menuju ke sana pasti ada. Karena hidup itu nggak perlu serempet itu. Yes, benar. Betul. Jadi kita kayak kita bisa suka datang kemana itu yang kita prioritaskan gitu. Jadi misalnya kita masih mampu datang ke Jakarta, kita kasih solid. Karena kalau F&B ya Pak, challenge-nya di sini kita harus sering datang ke tempat. Jadi harus sering. Quality control, benar banget ya. Betul. Aku tuh merasa belum dapat formula yang pas itu, makanya kita nyontoh Mabe. Kalau Mabe, iya. Mabe kapan dia cuma begitu Itu aja. aku tuh gini, dan dia mau franchise banyak yang mau ini, tapi menjaga originalitas. Kita juga kan pengen dong rasa itu ada di seluruh dunia misalnya. Kalau belum dapat formulanya mau kayak gimana juga nggak bisa. Jagainnya susah ya. Nah, kalian kan couple goals ya. Amin, amin, amin. Terus bisa berbisnis bareng, Nah. bisa juga
sempat bikin novel. Iya, jadi sama film. kita, ya. Ini setelah berbisnis bareng ini ada nggak sih lesson learn dari kalian yang bisa share? Lesson learn-nya adalah sebenarnya kita sadar nggak semua orang tuh bisa bisnis bareng Pak, itu dulu aja. Oke. Tapi ada tapinya. Kita berdua somehow bisa. Tapi yang kita pelajari adalah kita nggak bisa di satu divisi. Yes. Jadi kita bisa brainstorm yang sifatnya general. Tapi kalau misalnya kita lagi sama-sama ngobrolin desain atau branding sama, itu nggak bisa, itu pasti berantem. Terus kayak menu pun Nggak boleh ya? nggak. Jadi nggak boleh di satu divisi. Tapi kalau misalnya general terus kayaknya tuh yang besar banget bisnis development itu bisa. Ya. Gitu. Jadi bisnis development itu bagi itu bagian apa? Aku bagian banyak kayak bisnis developmentnya tuh kayak ayo kita create apa lagi nih. Cuman aku tahu diri bahwa kayak desain ini aku tuh matanya sama semua nih Pak. Kayaknya tulisannya kayak gini udah bagus. Tapi kalau Ayu benar-benar di seni banget, di create brandingnya. Jadi aku nggak ikut-ikutan kayak desain ini kenapa fontnya harus ini. Jadi supaya nggak nabrak gitu Pak. Tapi seru ya kayak gitu ya. Aku juga sama Mbak Nur itu partner, kita nggak punya usaha bareng. Oke. Selalu berantem. Nah, salah satu Ya ampun. yang pertama kita mulai kerjakan bareng itu saat pandemi justru Oke. berkorban. Jadi dia jago marketing, Yes. dia punya lidah, Yeah. taste, tapi dia nggak bisa punya kemampuan untuk produksi. Iya, iya, iya. Aku punya banyak UMKM Oke. yang dibina. Jadi Aku udah datang loh ke tempat gue. iya. Terus aku juga ngerti banget keuangan. Gitu. Jadi bagi-baginya di situ gitu. Tapi itu begitu satu berantem yang ada, berantem banget yang ada. Jadi itu juga gitu sih ya, ternyata. sangat. Jadi karena harus komplementer. Iya. Nah, saya juga melihat konsep seperti ini, seperti couple entrepreneur ini akan semakin banyak karena semakin juga ada gig ekonomi selain daripada kuliner, bisa juga ada fashion, produk-produk ekonomi kreatif lain. Yang suka olahraga siapa? Kita berdua sih, Kak. Berdua suka. Berdua Tapi suka. kalau ini agak ekstrim Pak, saya ya udah biasa aja. Biasa. Maintain kesehatan aja. Kalau ini agak Agak ini ya. Iya, Iron Man ya. Iron Man ya. Iron Man ya. Wah, Iron Man kemarin. Iron Man ya. Kemarin di mana? Di Perth, Australia. Pas Sultan. Sultan. Akhir tahun. Iya, 11 Dikejar hours. hiu kan? Iya. Oh, ada peringatannya Pak. Ada peringatan. Ada peringatannya. Jadi kita buru-buru tuh. Aku tuh udah daftar di 2020 ya kenapa? Jadi nggak Tapi ada. kapan kita Ironman atau triathlon bareng? Ayo ada di Bintan. besok di Semelian dulu. Semelian, ya. Terus mau di Bintan ya. Kita terus kita giatin di Bali ini belum nemu lagi, tapi kita pengen bawa Ironman ke Lombok atau kemana. Tapi sport tourism kan sekarang lagi gini ya Pak, ya? Lagi booming gitu ya. Ada rencana yang gimana lagi apa yang rada-rada unik gitu daerahnya, tapi bagus untuk kita kunjungin sekalian pariwisata gitu. Kalau triathlon saya ngelihat kita tuh ideal banget di Indonesia. Jadi di Kupang, di Manado situ swimmingnya sih aktif banget. Di Bima bagus ya Pak? Di Bima bagus. Terus Labuan Bajo agak terlalu ini untuk sepedanya sama untuk larinya. Jadi kita punya spot banyak banget sih untuk sports tourism, terutama yang berkaitan dengan gabungin antara lari, sepeda, sama berenang yang paling sekarang Favorit ya, dan kita ngelihat infrastruktur jalannya tuh udah bagus Pak, jadi bagus buat sepeda-sepeda itu. Kayaknya harus mulai Belitung oke banget. Oke banget, Belitung itu kayak giant pool gitu, kayak Sanur gini, nggak ada ombak ya, kayak bawahnya bisa kelihatan gitu. Oh, kalau ada event ajak aku dong. Ajak aku. Boleh nanti ya, Ajak ajak serius. Nah, kita sekarang lagi ngembangin bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia dan beli kreatif lokal ya. Nah, kira-kira kalau ini kan kopi Ya. sudah terkenal, baristanya juga kita. Untuk kalian berdua sendiri, sebagaimana pentingnya sih ada produk-produk Indonesia ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, yang jelas sih sebenarnya ini
Ini sih salah satu hal yang kita lakukan sih Pak. Contoh Oh, yang misalnya- makeupnya juga nih produksi Bali. Nah, bukan. Mirip-mirip Iya. ya. Jadi kayak kita pengen banget sih ngenalin makanan-makanan yang kayak misalnya salad pie, karena kan biasanya misalnya kita terkenal dengan misalnya kayak apple pie gitu. Nah ini kita benar-benar dari bahan lokal. Terus habis itu ada ikan bulung tadi, ada rendang juga. Karena kita pengen orang tuh datang, ya mereka nggak kafe walaupun modern, mereka tahu oh ya ini menunya dari Indonesia loh. Itu sih sebenarnya kita pengen kenalin itu kuliner Indonesia juga, tapi dengan nuansa yang modern dan yang kafe kayak gini modelnya yang gini Pak. Ya, dan kalau kita lihat kan Indonesia itu sangat beragam ya. Banget. Dan kalau kita bisa inovasi padu-padankan makanan-makanan ini kayak barang bumbu, cabai garam, rendang sando, ini kan keren banget sih. Fusion lah ya, fusion. Dan kita tadi udah sepakat bahwa apakah buatan Indonesia bisa kita ketemu di sini. Olahragawan kita ini jangan terlalu push the limit bro, nanti isi deg-degan. Tapi aku tuh kemarin 11 jam sih gila itu Iya, iya. 11 jam. Apa maunya itu? Apa yang kau Pasti motivasinya cari? gitu. Pasti banyak problem di rumah nih Benar. Pak. Nih, jangan Ya, saya mau gini nih Pak ya. itu berarti maratonnya di bawah 4 jam. Yang saya cari itu adalah mengibarkan bendera Indonesia. Gila, 11 jam 47 Pak. 16 minggu, saya juga programnya 16 minggu. Karena Renangnya dapat bagus ya kemarin. aku dulu atlet sempet, emang Iya. atlet renang. Kalau renang aman, aku di bawah 1 jam. Di bawah 1 jam 38. Jauh ya Bapak. Sepedanya dapat berapa? 5 jam. 5 jam 6 berarti sisanya Iya, 4 jam. Jadi memang yang sekarang aku lagi pengennya finish pakai produk Indonesia. Nah, udah ada Ortus A, Ya. itu nih, dan Ortus A udah di approve ya? Athletics. Ya. Ada Sainten yang selama ini kita juga udah kemana-mana, ada Ya. satunya DJ, Ya. terus produk-produk lain lah, oke, Iya. udah bagus Bagus. banget, Ya, ya, bagus. ya. Nanti kita dorong produk-produk kreatif by Indonesia dan juga sportif. Nah, sportif ini adalah sports event yang kreatif. Nah, ini juga kita pengen dorong. Betul. Itu yang aku tunggu, pemerintah kita tuh bisa dorong sampai ke kedengarannya sampai ke sana. Ya, wajib karena memang saat ini apalagi kemarin juga timnas kita udah jago banget. Timnas terbaik. Oh, ini apa ini kan? Ini Sebelumnya minta maaf dulu ya Pak, jadi nggak bisa di Di fusion tuh padu-padu. lagi antara dari ikan bulung ya Pak. Aku terlalu inovatif ya. Betul betul. Oke, ini Yes. harus ada nasi. Oke, kita coba dulu. Ini ikan bulung barang bumbu. Dida mau salapa ya? Aku ambilin sama Pak Istri ya? Boleh, Sekarang boleh. istri dulu ya, bentar ya. Oke. Dan nemenin Kita makan dulu nih guys. Iya dong. Jadi ini menu andalannya ikan bulung bumbu Bali ya. bumbu Bali. Oke, kita coba dulu. Karena kita nggak kayak Mas Dito, kalau Mas Dito nggak makan nasi, kalau makan nasi, gue sih nggak peduli. Tapi udah ya Allah, udah. Nanti kan kebakar juga. Tapi ya Pak, udah bagaimana teman Raffi? Oh iya. Raffi lagi di sini nih. Lagi di sini dia ada event kan di Aksa kemarin hari ini Pak. Tadi pagi. Ronde masih. Tapi ini Enak Pak. hasil. Oh, jadinya ini kan dari mana? Kita ambil dari nelayan langsung Pak. Kan deket nih sama pantai. Jadi kita mesen mereka untuk datengin fresh pagi-pagi. Ini enak banget, di fresh banget. Jarang nemuin ikan kualitasnya kayak gini. Nah itulah satu keuntungan Bali Pak. Kita untuk garam terus. Tapi banyak banget loh teman-teman aku anak India terutama ya. Katanya quality of life-nya Lebih bener nggak sih? kita karena habis kerja bisa ke pantai. Itu aja lu bisa open water swimming. Iya, bisa open water swimming. Pagi sebelum berangkat kerja misalnya pastinya juga sering pasti kan langsung lari ngeliatnya view-nya oke, walaupun kena macet balik lagi ke daerah pantai langsung chill lagi gitu. Itu yang sebenarnya quality life-nya yang nggak bisa kita dapat di Jakarta ya, ibu kota lah gitu ya. Jadi memang
ya apalagi zaman sekarang Gen Z ini kan bisa bekerja di mana aja. Iya, Pak. Betul. Dan waktu saya putuskan work from Bali di 2020-2021 itu banyak yang cemoin. Ternyata sekarang bilang, aduh quality of time-nya luar biasa, mereka pindah di sini terus mana yang cari properti? Ya properti banyak banget di sini. Ngapain tinggal di satu tempat, kenapa nggak pindah-pindah aja ke Bali Utara, ke Bali Barat, ke Bali Timur? Malah sekarang co-working space yang laku Pak di sini Pak. Jadi udah malah kerja di situ saja udah. Ini juga dipersiapkan juga. Iya. Karena di sini lumayan kita kan hadir di sini kantor banyak nih Pak di daerah sini kan. Jadi beberapa orang datang sini emang kerja dan kita juga begini jadi standby ya dari jam 8 sampai jam 5 sore itu bisa di sini. Oke, ini sekarang ke Benedict. Yes. Benedict ini sebetulnya sih ya lon lah, tapi dikerenin aja sama Sausnya, sama chef-chef. Jadi sausnya itu Hollandaise. Hollandaise. Bener ya? Benar. Dan telurnya itu bukan digoreng, bukan direbus, tapi di-poach. Di-poach egg. Artinya apa sih? Teknik masaknya Pak gitu yang punya kesusahan tersendiri. Nggak bisa asal karena salah sedikit dia bisa pecah, nggak bulat gitu. Oke, ini jadi Ini pisoknya, ini pie salad baru, gue kasih. oke, jadi ini enak, terbaik. Kualitas ikannya, cara masaknya, dan bumbunya, pedasnya pas. Ini resepnya baik. Yes, jadi ini kita develop sama tim R&D kita. Jadi kita kayak selalu tukar pikiran, terus habis itu Pengen kita apa pengen gitu? ya, kita pengen di sini ada yang menu ikan, tapi sama apa ya yang ada yang Balinya banget, ya itu si bulung dari rumput laut ini. Iya. Oke, jadi ini sekarang kita coba egg benedict Iya. dan Nelbus. Mau makan. Ini saus beda karena kita udah muter ke seluruh dunia nyari bikin egg benedict yang paling enak gimana. Jadi benar-benar Ini kayaknya yang punya sorry nyebut nama Four Seasons Marriott Carlton kalah. Ih. Wey, Mantap. enak banget. Ini kita emang Pokoknya malam ini aku ada acara di sana, Oh, iya. tapi ini lebih enak. Asik. Lebih enak dan Mantap. Mama rekomen untuk breakfast di Nelu. Nelu Basuja nih baru ya, baru buka. besok ya Pak. Datang dong. Dapat nih. Kalau Udah dapat nih, boleh, besok. boleh ya. Besok datang. Waduh. Penghormatan Tapi bawaannya nih. ini kayaknya bukan pakai roti, pakai Bukan. hash brown. Iya. Pantesan. Kenapa apa yang beda? Ini rupanya bukan pakai biskuit Iya. atau bukan pakai muffin, Bukan. pakai bread biasa, tapi ternyata pakai Hash hash brown. brown. Ini inovasi lagi. Nyam. Nyam. Jadi ini bukan digoreng, bukan direbus, tapi di poach. Jadi teman-teman, ini tadi dua menu andalannya. Ya. Saya lanjutin nanti makannya nih. Kan jadi dibagiin. Tadi saya pengen bagiin ke staff. Nggak boleh ya, jadi ya. Ini tidak Pesan boleh. sendiri aja, pesan sendiri. Pesan sendiri aja. Ini mau saya habisin nanti. Tapi berikutnya sebelum ini melt adalah pie salad. Pie salad dulu. Betul. Ingat Bali, ingat salad. Salah. benar. Ini spesial. Jadi ini spesial. Yes. Dessert dessert khas. Dikasih es krim vanilla ya. Sebenarnya ini optional sih. Biasanya ada juga yang nggak mau pakai es krim, tapi buat kita sih lebih refresh aja rasanya. Karena there's always room for dessert. Oke, ternyata salad ini bisa dikreasikan. Betul. Ya, ya makan aja kan. Ya, makan aja. Salahnya gimana, Pak? Salahnya coba boleh dideskripsikan.
Gimana? Ada punya rasa gitu. Iya. Ini favorit sih Pak, pas kita buat ini ternyata orang-orang lokal sini bener-bener Paket. Iya. Kan salah. Bisa digini. Iya. Ada pelatihnya. Iya. Nanti ada bed bersih tadi Iya. taste dari ada salahnya. sama tips juga ya buat teman-teman pas weekendnya kita lihat di daerah kalau kita buat kayak gini di Canggu kayak beda Pak, di Canggu tuh bener-bener worsen banget Pak pastrinya. Mereka kurang menerima inovasi kita. Nah kalau misalnya Jadi balik lagi ke coklat kosong. oh iya, jadi kita wah pas banget lah kita ada di daerah pasar ini pas datang ke sini udah Kita coba explore ya sekarang. explore kita dapat. Oke. Nah itu harus ini harus terus dan akan menjadi rekomendasi. Asik. Dan berikutnya piscok. Kalau piscok di dekat SMA 3 setiap begitu ada digoreng. Nah, kalau ini, Nah ini kalau beda. sih rekomendasinya Misalnya. ada, jadi aku rekomendasinya dipotong dulu di tengah. Oke, silakan. Jadi Dipotong dipotong normal. dulu ya. Ini dipotong dulu. Harusnya udah biasa. Bapak makan dari ini, pakai tangan aja mau Oh, kan kita langsung biar langsung dapat pisangnya dari tengah. Penutupan yang Mantap nggak Pak? Gimana Pak? Pisangnya rasa seperti Bilangnya benar-benar. Jadi ini namanya piscok, ini menu andalan kita juga, salah satu kreasi kita. boleh di nanti kalau ada acara-acara kementerian tolong Pak. Pesan banyak, cek. Pesan banyak ini. Oke, banyak Pak. Kita minggu depan ada UN Tourism Conference on Women Empowerment. Pasti nih Pak. Kalian mesti Oke. Undang kita. undang kita ke bawah salah satu site Oke. eventnya ke sini. Oke. Dan Ya, mantap. Kasih. dan coklatnya coklat langsung dari Bali karena Buat kita sendiri, ya. hasil coklat. Betul. Mantap kan? Kasih, alhamdulillah. Nah, kita udah nyicipin Ya. produknya, kita udah rasain kuliner dan kopinya. Karena kita pengen coba. Oke. Let's go. Let's go. Kita lihat dulu di bawahnya. Dan yang terlaku selain Cok adalah mini kayak salah. Surprise. ini beda banget sama kitchen pastry yang lembut panas gitu ini kayaknya sangat nyaman dan ini berapa nih?